Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosidah, peserta apresiasi GTK tahun 2025, kategori pelopor komunitas belajar jenjang sekolah dasar SD Negeri 036 Kampung Baru, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya akan memaparkan terkait praktik baik yang telah komunitas belajar kami lakukan selama 2 tahun ini, yaitu tahun 2024 dan tahun 2025 dengan nama komunitas belajar SD Negeri 036 Kampung Baru. Bapak dan Ibu, bagaimana praktik baik dan sinergi komunitas belajar SD Negeri 036 Kampung Baru yang saya koordinir akan saya paparkan dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan result. Pada tahap situasi, mengacu pada rapor pendidikan tahun 2024, terdapat indikator yang perlu dibenahi, yaitu kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi, lalu adanya pendekatan pembelajaran mendalam. Hal ini memerlukan upaya untuk memperbaiki cara mengajar guru melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan kurang berkolaborasi dalam belajar dan itu terlihat dalam aktivitas guru yang lebih fokus mengerjakan tugas masing-masing dan kurang melakukan refleksi secara bersama-sama. Oleh sebab itu, perlu membangun komunitas belajar. Untuk membangun komunitas belajar yang efektif, maka perlu menerapkan pendekatan inquiry kolaboratif dalam komunitas belajar. Pertama, membangun budaya sekolah yang kolaboratif. Kedua, menyediakan waktu dan wadah untuk berkolaborasi. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Lalu yang keempat, melakukan perbaikan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Tahap tantangan. Yang menjadi tantangan kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam. Kedua, kurangnya kemampuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, rendahnya motivasi guru untuk mengikuti pelatihan secara mandiri dan kurangnya kolaborasi. Selanjutnya adalah aksi. Dalam menjalankan kegiatan komunitas belajar di sekolah dengan efektif, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka komunitas belajar menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif dengan tahapan IDIM yang diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan. 1. Identifikasi permasalahan. Dengan tujuan membentuk kelompok mitra belajar yang melibatkan guru, murid, tenaga kependidikan, komite, orang tua murid, pengawas dalam mengidentifikasi tantangan melalui diskusi awal. Yang kedua, desain. Tujuannya untuk merancang bersama aktivitas belajar secara kolaboratif. Implementasi. Dengan tujuan menerapkan yang telah didesain. Aktivitas yang dilakukan adalah guru berkelompok sesuai fase, membuat PPM sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran sesuai dengan pembelajaran mendalam. Lalu kepala sekolah melakukan observasi, memberikan pendampingan dan umpan balik yang mendalam selama proses pembelajaran, serta melakukan intervensi yang diperlukan. Yang keempat, mengukur, merefleksi, dan mengubah. Dengan tujuan mengevaluasi hasil melalui diskusi tentang yang telah diterapkan. Aktivitasnya mengukur hasil dari produk yang telah dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilannya melalui presentasi produk, lalu melakukan refleksi secara kolaboratif berdasarkan data yang terkumpul, lalu mendiskusikan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu menjadi tantangan. Kemudian melakukan penyesuaian dan perubahan pada strategi pembelajaran berdasarkan hasil refleksi untuk siklus inquiry selanjutnya. Inquiry kolaboratif dengan tahapan strategi IDIM ini dilakukan untuk terus memperbaiki kompetensi guru dan kualitas pembelajaran di sekolah melalui komunitas belajar. Yang terakhir adalah tahap result, dampak dari kegiatan Kombal. Yang pertama, bagi guru, sudah mampu menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian untuk murid termotivasi untuk belajar sehingga hasil belajar mereka meningkat ditandai dengan keaktifan dan hasil asesmen. Kemudian
Murid juga sudah merasa gembira karena pembelajaran yang diterima sesuai dengan kebutuhannya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada sekolah, rapor pendidikan sekolah sudah mengalami peningkatan, semua sudah berwarna hijau. Lalu kegiatan intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler berjalan dengan baik sesuai program karena wujud dari pendekatan inquiry kolaboratif melalui tahapan IDIM. Selain berdampak positif pada sekolah, komunitas belajar SD Negeri 036 juga berkolaborasi dengan beberapa sekolah melakukan praktik baik, di antaranya ke SD Patra Dharma, SD Negeri 050, SD Negeri 048, SD Negeri 017, SD IT Muslimat, Gugus 3, KKG Agama Kristen Protestan, dan KKG. Kami juga telah mengundang beberapa sekolah melakukan diskusi bersama untuk berbagi praktik baik terkait isu-isu yang berkembang dan bagaimana menjalankan komunitas belajar dengan baik. Saya selaku pengawas pembina di SD Negeri 036 sangat mengapresiasi dan bangga dengan kegiatan kolaborasi antara guru dengan tenaga kependidikan melalui kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 036. Di dalam komunitas belajar, Bapak dan Ibu guru sudah saling berbagi pengalaman, bersama-sama menyelesaikan tantangan, dan juga berdampak positif bagi proses pembelajaran yang ada di kelas. Saya berharap komunitas belajar yang ada terus tumbuh, terus berkembang, dan bahkan rutin dilaksanakan di setiap minggunya untuk membantu Bapak dan Ibu guru dalam mengatasi setiap tantangan yang ada di kelas, dan tetap semangat, tetap berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 036. Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 036 Kampung Baru sangat mengapresiasi komunitas belajar yang ada di SD Negeri 036 Kampung Baru, karena selama terbentuk komunitas belajar ini, tahapan yang dilakukan menggunakan tahapan IDIM. Tentu dengan tahapan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Nah, program ini mendorong adanya kolaborasi di antara guru dan juga melibatkan mitra dalam terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya akan berdampak kepada peningkatan hasil belajar murid. Terima kasih atas semua pihak yang sudah bergabung dalam kegiatan komunitas belajar di SD 036 Kampung Baru. Terima kasih. Siang, saya Esther Masolo, guru kelas 5 SD Negeri 036 Kampung Baru. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah kami, saya merasa sangat terbantu dan mendapat banyak manfaat. Di antaranya kami bisa berkolaborasi dalam hal-hal pelajaran di sekolah kami, berdiskusi mengenai kegiatan pembelajaran dan mencari solusi dari hal-hal refleksi pembelajaran kami guna meningkatkan kualitas pembelajaran agar hasil belajar dan karakter siswa di sekolah kami meningkat. Pagi, nama saya Clarencia, murid dari belajar, karena guru-guru kami dapat membimbing kami dalam belajar dengan berbagai aktivitas yang sangat menarik dan menggembirakan. Terima kasih. Demikian paparan praktik baik komunitas belajar SD Negeri 036 Kampung Baru yang kami koordinir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Semangat terus menggerakkan komunitas belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.